Aku menuruni tangga, dan di sana sosok yang begitu familiar tertangkap oleh mataku. Bibirku terpaksa menyebut namanya dengan wajah yang sedikit kaku. Lord Elios? Dia segera bangkit berdiri, lalu menatapku dengan sorot mata yang lembut. Apakah pergelangan kaki Anda sudah membaik, Lady Floyen? Aku mengangguk pelan. Iya, sudah jauh lebih baik. Sejak pertemuan terakhir kami di arena perburuan, perasaan di antara kami terasa canggung. Aku tidak pernah membayangkan akan berbincang dengannya seperti ini lagi. Karena itu, aku langsung bertanya dengan nada hati-hati. Jadi, apa yang membuat Anda datang kemari? Elios tersenyum tipis, seakan sudah mempersiapkan jawabannya. Saya datang untuk meminta maaf. Maaf? Aku terkejut. Dia menundukkan kepala sedikit, wajahnya memerah. Saya khawatir, meski tidak bermaksud demikian, sikap saya sebelumnya membuat Lady merasa keluarga Anda diremehkan. Aku terdiam, kata-katanya sama sekali tidak aku duga. Baru saja aku hendak menjawab, dia menghela nafas dalam-dalam lalu bergumam lirih. Padahal, saya sudah memutuskan untuk menyerah, tapi dengan tatapan seperti itu, rasanya saya tidak bisa. Kata menyerah membuatku bingung, tapi sebelum aku sempat bertanya, Elios kembali bicara dengan nada getir. Sejujurnya, saya pernah mengaku pada Lady, tapi tampaknya pengakuan saya itu bahkan bukan sesuatu yang layak Lady pikirkan. Oh, baru saat itu aku mengerti. Dia bicara tentang perasaan yang dulu pernah dia ungkapkan padaku. Aku menarik nafas untuk menjawab dengan jujur, untuk menolaknya dengan sopan. Namun Elios tersenyum kecut mendahuluiku. Tidak perlu, bukankah sudah saya katakan, saya sudah menyerah. Saya tidak ingin lagi membebani Lady. Meskipun kata-katanya terdengar pahit, aku bisa merasakan ketulusan dalam permintaan maafnya. Entah kenapa, hatiku yang sempat keras sedikit melunak. Aku bahkan tersenyum tipis. Dan Elios menyadari itu. Apakah itu berarti Lady menerima permintaan maaf saya? Aku tidak menjawab dengan kata-kata, hanya mengangguk pelan. Elios lalu mengulurkan tangannya. Matanya yang hijau kebiruan memancarkan ketulusan. Kalau begitu, mulai sekarang mari kita berteman. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya mengulurkan tangan untuk menyambutnya. Namun, tepat ketika jariku hampir menyentuh tangannya, pintu terbuka dengan kasar. Jubelian! Aku tersentak. Sesosok pria berambut gelap dengan aura yang sulit diabaikan berdiri di ambang pintu. Seketika Max melangkah cepat, lalu tanpa basa-basi meraih kerah pakaian Elios. Kau, beraninya, wanita siapa yang coba kau sentuh? Max, apa yang kau? Tanpa sadar, aku memanggilnya dengan nada panik. Aku tahu persis bagaimana sifatnya. Max tidak akan pernah menahan diri bila ia merasa seseorang mencoba merebut apa yang menjadi miliknya. Namun, lawannya kali ini bukan sembarang orang. Kalau suatu hari Max benar-benar menjadi kaisar, maka dia perlu bekerja sama dengan pewaris keluarga Elios. Menjadikan mereka musuh berarti menambah beban besar di masa depan. Aku buru-buru mendekat, mencoba menenangkan Max. Tetapi Elios justru tersenyum tipis. Lady pasti lelah sekali. Kekasih Anda sepertinya tidak membiarkan Anda bebas bahkan walau hanya sesaat. Ucapannya bagikan minyak yang disiram ke api. Mata Max berkilat penuh amarah. Kalau kau ingin mati, aku akan dengan senang hati mengabulkannya. Fredericks Lionel Elios. Nama lengkap itu meluncur dari bibir Max dengan ancaman dingin. Dan aku tahu, Max tidak pernah mengucapkan sesuatu tanpa bermaksud melakukannya. Aku hendak memeluk lengannya untuk menghentikannya, namun Elios lebih dulu menepis genggamannya dan menatapnya dingin. Apakah yang mulia tidak melihat? Sikap Anda membuat Lady kesulitan. Max terdiam, lalu menoleh padaku dengan mata yang bergetar. Jubelian, aku... Namun sebelum ia sempat menjelaskan, Elios kembali menambahkan dengan nada sarkastis. Bila seorang putra mahkota memilih untuk berhubungan secara terbuka, seharusnya dia juga berhati-hati menjaga sikapnya. Jika tidak,
Bukan dirinya saja yang terluka, tapi juga orang yang dia cintai. Aku menggigit bibir. Kata-katanya memang diarahkan pada Max, tapi aku pun ikut merasa terkena sindiran. Melihat Max yang semakin murka, aku akhirnya meraih lengannya dan menyandarkan diriku padanya. Max, aku tahu aku mungkin belum bisa sepenuhnya membuatmu percaya padaku, tapi aku akan berusaha. Tolong, percayalah padaku. Max menatapku dalam, lalu akhirnya menghela nafas. Kenapa kau berpikir aku tidak mempercayaimu? Aku menatapnya, lalu perlahan menunduk, menurunkan pandangan dengan lemah. Tapi barusan aku jelas membuatmu ragu. Max justru mengulurkan tangan dan mengelus pipiku dengan lembut, seolah menenangkan seorang anak kecil. Suaranya penuh ketegasan sekaligus kehangatan. Bukan, sama sekali bukan itu. Dari semua orang di dunia ini, kamulah yang paling kupercayai. Itu adalah jawaban yang sejak tadi aku tunggu. Aku menatapnya dalam-dalam lalu berkata, "Kalau begitu, percayalah padaku kali ini dan duduklah dulu." Kata-katanya membuat hatiku bergetar. Senyum tipis terbit di bibirku, dan aku memintanya duduk di sampingku. Max menurut, meski tatapannya tetap menusuk Elios yang kini duduk berseberangan dengan kami. Untuk menenangkan suasana, aku segera menjelaskan. Max, Elios hanya datang untuk meminta maaf atas kesalahpahaman sebelumnya. Kami memutuskan untuk berdamai dan berteman kembali. Max menghela nafas berat, lalu berkata dengan nada terpaksa. Baiklah, maafkan sikapku tadi, Lord Elios. Elios tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap kami berdua, lalu akhirnya tersenyum tipis. Tentu saja, Lady Jubilian. Namun jauh di dalam hatinya, dia menyadari bahwa ia baru saja benar-benar kehilangan kesempatan terakhirnya. Aku mengangkat tangan yang masih saling menggenggam dengan Max, memperlihatkannya agar Elios melihat dengan jelas. Lalu aku berkata, kemarin aku dikejar oleh makhluk iblis, sehingga membuat Yang Mulia Putra Mahkota menjadi sedikit sensitif. Sebagai teman, aku harap kau bisa memahaminya, Fred. Mendengar perkataan Jubilian, dahi Elios langsung mengernyit. Dia merasa seperti baru saja kecolongan. Ini, aku benar-benar kalah telak ya. Sampai beberapa saat lalu, dia masih merasa kecewa pada putra mahkota yang tiba-tiba saja masuk begitu saja. Dengan sikap seperti itu, bisa-bisa justru membahayakan dirinya. Lebih baik kalau mereka berpisah saja. Karena itulah, Elios sempat berniat memancing putra mahkota agar membuat kesalahan dan bisa ia jadikan alasan. Namun, seakan membaca isi hatinya, Jubilian tidak hanya berhasil menahan sikap putra mahkota dengan sangat baik, tapi juga mampu membalikan keadaan menjadi lebih menguntungkan baginya. Terlebih lagi, dia dengan tegas menarik garis batas, menenangkan putra mahkota, sekaligus menyampaikan bahwa dirinya tidak menginginkan hubungan lebih dari sekedar teman. Cara itu membuat Elios sampai tidak bisa menahan rasa kagumnya. Pandangannya kemudian kembali terfokus pada Jubilian. Seperti layaknya permata yang begitu ia idamkan, Jubilian memancarkan cahaya indah yang tersebar ke segala arah. Meskipun aku pernah bilang kalau aku sudah menyerah, nyatanya masih ada sisa rasa enggan melepaskan. Namun karena gadis itu sendiri sudah menarik garis dengan tegas dan menyuruhnya untuk berhenti berharap, dia pun harus menghormati keputusan itu. Begitu ia menyebut nama gadis itu, dahi putra mahkota tampak berkerut seketika. Elios hanya menarik sudut bibirnya sambil menoleh sekilas pada Max. Putra mahkota, orang keras kepala dan penuh amarah. Memang benar dia meraih banyak prestasi melalui caranya yang kasar. Namun, di saat bersamaan, dia juga berbahaya. Seseorang yang mudah sekali terjerumus menjadi tiran. Akan tetapi, selama ada Jubilian di sisinya, Elios yakin pria itu tidak akan salah langkah dan akan tetap berjalan di jalur yang benar. Bahkan, mungkin kelak ia akan dipuji sebagai raja yang bijak. Walau pada dasarnya aku tahu hatinya tidaklah seagung itu. Lamunan singkatnya segera buyar dan Elios pun membuka suara. Kapanpun Anda membutuhkan bantuan saya, silakan katakan saja. Selama itu sesuatu yang bisa saya lakukan,
Saya akan membantu tanpa ragu. Kalau satu-satunya hal yang bisa kulakukan untuk kebahagiaanmu hanyalah ini, maka aku akan melakukannya dengan senang hati. Setelah Elios meninggalkan ruangan dengan sopan, aku menghela nafas pelan. Ini bagus. Dengan ini, aku sudah menjalin hubungan yang lebih dekat dengan keluarga Duk Elios. Itu akan menjadi keuntungan besar di masa depan. Sampai saat ini, belum ada satupun keluarga bangsawan besar yang secara terang-terangan menyatakan dukungan kepada putra mahkota. Keluarga Duk Elios jelas akan menjadi penopang kekuatan yang besar. Aku menoleh ke arah Max, berharap dia juga berpikir demikian. Namun yang kutemukan hanyalah wajah muramnya yang menatap pintu yang baru saja tertutup. Sepertinya aku terlalu meremehkan Max. Dia bukan orang yang mudah memaafkan. Bahkan saat dia berselisih dengan ayah, yang notabene gurunya sendiri, Max butuh waktu lama untuk berdamai. Jadi tentu saja, dia tidak akan langsung tenang hanya karena satu permintaan maaf dari Elios. Kalau dipikir-pikir, dia sepertinya bertengkar lagi dengan ayah. Bagaimana caranya aku mendamaikan mereka kali ini? Aku menggenggam tangannya, mencoba melembutkan suasana. Max, hari ini kau datang lebih awal. Apakah kau meninggalkan tugasmu sebagai putra mahkota demi menemuiku? Dia tergagap sejenak, lalu buru-buru menggeleng. Tidak, rapat hari ini selesai lebih cepat dari yang kuduga. Dan selain itu, aku juga khawatir dengan pergelangan kakimu. Mendengar pengakuan jujurnya, aku tidak bisa menahan senyum kecil. Dia mungkin terlihat keras di luar, tapi di dalam hatinya, Max hanyalah pria yang tulus. Aku meraih tangannya lebih erat, lalu berbisik pelan. Sebenarnya, aku sudah jauh lebih baik. Hanya saja, menaiki tangga masih agak sulit. Maukah kau mengantarkanku ke kamar? Tanpa ragu, Max mengangkat tubuhku ke dalam pelukannya. Dengan senang hati. Wajahnya tampak jelas diliputi kebahagiaan. Benar-benar pria yang polos. Namun, baru saja aku berpikir begitu, tiba-tiba aku mengingat kembali tujuan asliku, lalu menoleh ke arah ruang kerja ayah. Masih ada waktu, lebih baik aku bicarakan nanti saja. Mikhail menegak habis isi botol minuman kerasnya, lalu dengan kasar melemparkan botol itu ke lantai. Brengsek! Dia selalu percaya bahwa tidak ada pria yang lebih baik darinya untuk Jubilian. Bahkan Elios pun tidak ia anggap sebagai saingan. Namun kenyataan bahwa pria yang kini bersama Jubilian adalah putra mahkota membuatnya merasakan kekalahan yang menyakitkan. Apakah itu sebabnya kau meninggalkanku untuk bisa bersamanya? Perempuan keparat, kau menipuku. Amarah membuncah dalam dirinya karena merasa telah dibohongi. Tetapi bersama dengan itu, sebuah perasaan yang berbeda menyeruak. Meski begitu, aku tetap ingin kau kembali padaku. Kerinduannya pada Jubilian sudah begitu besar, hingga membuatnya hampir gila. Rasanya seperti akan meledak. Dengan hati yang semakin tersiksa, Mikhail meraih sebuah botol lagi, berniat membuka dan menegaknya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, tenang namun penuh ejekan. Benar-benar pemandangan yang menarik. Mikhail menoleh dengan mata merah karena amarah dan alkohol. Sosok yang berdiri di ambang pintu membuatnya menggeram. Enyahlah Radian. Meski perintah pengusiran itu jauh lebih tajam dan dingin daripada biasanya, Radian justru hanya menyunggingkan senyum tenang. Kau akan menyesal bila mengusirku begitu saja. Mikhail tidak peduli. Dia kembali meneguk minuman keras itu, seolah ingin menenggelamkan semua yang menggerogoti dadanya. Penyesalan. Aku sudah kenyang dengan itu, rasanya sampai muak. Namun kata-kata berikutnya yang keluar dari mulut Radian membuat tubuh Mikhail seketika menegang. Tidakkah kau ingin tahu cara untuk menjadi seorang transenden? Botol yang ada di tangannya terlepas dan hancur berkeping-keping di lantai, memecah keheningan dengan suara yang nyaring. Di hadapan banyak orang pun, Max tidak pernah ragu menunjukkan kasih sayangnya. Dan kini, duduk di sisinya saja tampaknya tidak cukup. Dengan santai, dia menarik tubuhku dan mendudukkanku di pangkuannya. Ringan sekali. Gumamnya seraya melingkarkan lengannya di perutku, lalu mendekat ke telingaku untuk berbisik. Tapi lembut,
dan juga hangat. Aku menyukainya. Rasanya seperti aku menjadi boneka beruang kesayangannya. Pikirku geli. Dulu kata-kata semacam itu akan membuatku merona malu atau bahkan merasa risih. Tapi sekarang, entah kenapa justru ada rasa nyaman yang menyelinap. Aku bahkan menyesal karena tidak bisa menatap wajahnya lebih lama. Pikiran itu terhenti ketika aku dapati nafas hangatnya membelai tengkukku. Hidungnya menyentuh lembut kulitku, seolah ingin menghafal wangi tubuhku. Sensasi itu membuatku gelisah, sekaligus berharap dia tidak melihat wajahku yang pasti memerah. Lalu tiba-tiba Max memutar tubuhku menghadapnya. Aku terkejut, tapi segera menyadari sesuatu. Hari ini penampilannya lebih rapi dan mewah dari biasanya. Jubilian, senyumnya mengembang, dan aku terpaksa mengakui pria ini memang tampan, terlalu tampan, hingga wajahku memanas hanya dengan menatapnya. Aku menjawab dengan gugup, memalingkan wajah, tapi dia menuntunku, menoleh kembali padanya. Wajah secantik ini harus kulihat dengan jelas. Aneh sekali, kata-kata yang biasanya membuatku merinding justru terasa menyenangkan. Aku tidak pernah menyangka akan dicintai seperti ini. Bahkan dengan Mikhail, apalagi jika mengingat kenangan hidupku sebelumnya, aku tidak pernah menerima kasih sayang semacam ini. Saat aku menutupi wajahku dengan kedua tangan, ku dengar suaranya yang manja seolah sedang merajuk. Jangan sembunyi, aku ingin melihatmu. Kalau dia bicara begitu, jadi terlalu menggemaskan, sampai-sampai aku tidak bisa menolak. Dengan ragu, kuturunkan tanganku, dan di sana matanya menatapku penuh kerinduan dan cinta. Aku sempat terpikir sesuatu yang konyol. Mungkin alasan aku tidak pernah tergoda oleh Mikhail ataupun Elios adalah karena Max memang terlalu tampan. Selain itu, sifat Max juga yang paling baik. Kadang dia memang sedikit menyebalkan atau melakukan hal yang aneh, tapi itu hanya karena kurangnya kemampuan sosial. Itulah sebabnya dia disalahpahami sebagai tiran dalam kisah aslinya. Namun sekarang aku yakin suatu hari orang-orang akan menyadari betapa lembut dan baik hatinya dia. Saat aku sibuk mengagumi wajah kekasihku itu, Max menggenggam tanganku, lalu menunduk dan mengecup punggung tanganku. Aku ingin setiap hari bisa melihat wajahmu seperti ini. Aku tidak mampu menolak, hanya bisa mengangguk seolah tersihir. Sementara itu di dalam hati Max, perasaannya bergejolak. Dia puas karena upayanya berdandan hari ini ternyata berhasil memikat Jubilian. Namun rasa kesal segera menyusul saat teringat Elios tadi sempat mendekatinya. Katanya sudah menyerah, tapi jelas dia masih menunggu kesempatan. Sialan, rubah licik. Tapi begitu pandangannya jatuh kembali pada Jubilian yang kini tersipu malu di pelukannya, amarah itu lenyap. Ini semua salahmu Jubilian, karena kau terlalu cantik. Max mengecup pipi Jubilian yang memerah lalu memeluknya erat. Sentuhan lembut dan hangat itu membuat panas dalam dirinya semakin membara. Aku ingin segera membawanya ke istana kekaisaran. Jika mereka tinggal bersama, maka dia bisa memeluk tubuh lembut dan indah itu setiap kali tidur. Dan saat terbangun, dia akan langsung melihat wajah cantiknya setiap hari. Hanya dengan membayangkannya saja, senyum bahagia muncul di wajah Max. Dia kan juga ingin melihat wajahku setiap hari. Kalau begitu, apa salahnya kalau aku langsung membawanya sekarang juga? Entah karena akal sehatnya mulai kabur, Max bahkan memikirkan hal-hal berbahaya yang biasanya tidak akan dia lakukan. Tepat ketika kesabarannya hampir habis, suara ketukan terdengar dari pintu. Jubilian, kau di dalam? Seperti yang sudah diduga, pengganggu itu tidak lain adalah Dok Floyen. Iya, Pak. Jubilian kembali menatapnya dengan wajah terkejut, lalu berusaha mendorongnya menjauh. Namun, Max yang sudah memprediksi semuanya lebih dulu, dengan santai menggenggam kedua tangannya, lalu menyeringai kecil. Max, itu ayahku. Wajah Jubilian yang penuh kepanikan terlihat begitu menggemaskan, hingga Max tidak kuasa menahan senyumnya. Tapi segera setelah itu, dia melemparkan tatapan tajam ke arah pintu.
Dia sudah tak lagi merasa perlu diakui oleh pria yang tega mengorbankan putrinya demi kepentingannya sendiri. Namun Max berpikir, kalau dia berhasil menaklukkannya, mungkin segala hambatan itu akan tersingkir. Max pun menurunkan Jubilian dari pangkuannya, lalu membelai lembut pipinya. Tunggu sebentar di sini ya. Baru saja dia hendak berbalik, Jubilian buru-buru menggenggam ujung lengan bajunya. Max, biar aku saja yang keluar. Jangan, kakimu juga sedang tidak nyaman kan? Biar aku saja yang keluar. Namun Jubilian menundukkan kepala dengan pipi yang merona, lalu berbisik pelan. Sebetulnya kakiku baik-baik saja. Waktu itu aku sengaja berbohong. Max menatapnya tanpa berkata apa-apa. Kenapa dia harus berbohong? Melihat sorot matanya, Jubilian pun menambahkan dengan wajah malu-malu. Soalnya, aku suka kalau bisa bersandar padamu. Dalam sekejap, semua kata-kata yang sudah Max siapkan untuk membujuknya lenyap begitu saja. Jubilian menoleh padanya dan tersenyum lembut. Begitu indah hingga terlihat seperti malaikat. Ayah, biar aku yang urus.